Kompolnas, kembali bersama saya Flamanda Tampumuri di podcast Kompolnas Channel. Dan saat ini saya ditemani salah satu anggota Kompolnas, yaitu ada Bapak Muhammad Dawam SHIMH. Halo Pak. Halo, selamat siang, selamat sore. Dan pada sesi kali ini telah hadir tamu yang istimewa, yaitu dari Serikat Media Cyber Indonesia. Di sini lengkap ada Ketua Umum Bapak Firdaus. Halo Pak. Dan ada juga sekretaris, ada Bapak Muhammad Nasir, dan juga dari Kabid Hukum ada Bapak Makali Kumar. Ya, Nah, Serikat Media Cyber Indonesia ini berdiri tahun 2017 ya Pak. Dan uniknya, istimewanya ini beranggotakan 2.000 perusahaan media. Nah, mungkin kita dengar secara langsung dulu nih dari Pak Ketua, apa sih SMSI ini, perannya apa dan tujuannya apa sebenarnya gitu, dibentuknya organisasi ini. Mungkin bisa langsung dijelaskan Pak, sharing biar Sobat Kompolnas di rumah tahu gitu Pak. Terima kasih Mbak Amanda, terima kasih Gus Dawan yang mengundang kami di podcast ini luar biasa. Serikat Media Cyber Indonesia, sebagaimana kita ketahui, lahir pada 17 Maret 2017. Ini merupakan sebuah organisasi perusahaan media cyber di mana pada awal lahir ini berangkat dari kegelisahan para aktivis pers yang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia setanah air. Kegelisahan ini mengingat terjadi perubahan di mana perubahan media dari cetak yang begitu cepat ke digital atau ke cyber. Nah, itu seluruh masyarakat pers yang ada di PWI, para ketua-ketua berkumpul. Apa ke depan yang harus kita lakukan dengan adanya perubahan ini? Tidak ditemukan beberapa kali, akhirnya beberapa waktu pasca pertemuan itu saya undang beberapa kawan menggagas Serikat Media Cyber Indonesia. Kenapa? Karena hampir seluruh kawan-kawan wartawan yang bergabung di PWI itu punya media cyber, media online. Nah, kami prakarsailah bagaimana menghimpun kawan-kawan yang tergabung di PWI yang punya media, perusahaan media untuk berkumpul. Awalnya kita berpikir sederhana bahwa berkumpul ini kita mencari solusi keberlanjutan media pasca perubahan, pasca berkurangnya pembaca media cetak. Dan selanjutnya ternyata tidak sesederhana itu. Langkah selanjutnya kita harus mengerti platform global dan bagaimana kerja sama dengan platform global, dan kita juga harus membina anggota yang tadinya hanya punya media tapi tidak berbadan hukum. Nah, tidak lama setelah berdiri ini kita menjadi konstituen Dewan Pers. Nah, sebagai konstituen Dewan Pers, kami berpikir bahwa negara harus hadir. Untuk itu kita mengedukasi anggota yang punya media yang tidak berbadan hukum untuk membentuk badan hukum. Nah, itulah terus kita beberapa tahun ini, alhamdulillah, puji Tuhan, media-media yang tergabung di SMSU sudah lebih dari 2.000. 2 tahun yang lalu kita dapat muri bahwa anggota terbanyak sedunia. Banyak banget Pak. Tapi ini terus berkembang. Tersebar di Indonesia ya Pak? Tersebar di Indonesia. Kami tidak membatasi bahwa media yang bergabung itu harus berbadan hukum, tetapi kita juga, karena kita ini konstituen Dewan Pers, artinya negara harus hadir, pemerintah harus hadir, membina media-media yang belum berbadan hukum. Bagaimana kita edukasi, kita beri stimulan untuk membentuk badan hukum dan mendidik mereka. Nah, ini tugas sekjen yang menjadi rutin, mendidik mereka untuk belajar manajemen bisnis pers yang berbeda sekali dengan media sebelumnya. Nah, itu kira-kira latar belakang apa itu SMSI dan apa capaian-capaian saat ini. Kita lakukan pendataan, atas pendataan sudah itu kita coba
membentuk, karena begitu banyaknya tangan kita dari pusat tidak sampai, maka kita buat di provinsi, Ada cabang-cabang. cabang-cabang provinsi, dan begitu ini kita juga membuat kabupaten kota sehingga tangan kita sampai, tidak harus kita, tapi ada perwakilan kita yang melayani kepentingan masyarakat PES itu sendiri. Terima kasih Mbak Aman. Itu kan 2000 nih perusahaan, itu cara membina itu yang ke cabang-cabang tadi atau gimana nih? Banyak banget 2000 nih, tapi biar kalau udah banyak ini kan tersebar, tapi untuk menyatukan, selalu menyatu, selalu ada koordinasi, itu gimana caranya? Nah itu kita nanti mungkin sekjen yang day to day banyak kegiatan ini, tapi ada beberapa hal guide-nya adalah bahwa dengan adanya perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten kota ini jadi sel hidup yang mampu mendorong pertumbuhan, membina dan mengarahkan. Nah, itu. Sehingga sel hidup ini jadi efektif untuk bagaimana merangkul, membina dan menyatukan. Tetapi ada memang kendalanya karena ini rata-rata startup, media kecil. Kita harus kerja sekjen dengan ketua bidang pendidikan luar biasa. Mengedukasi mereka bagaimana yang tadinya pekerja, sebagaimana saya sampaikan, latar belakangnya adalah wartawan dari PWI, tetapi mereka sudah punya media. Mengedukasi, melatih menjadi pengusaha media. Medianya tidak sederhana, tapi media berbasis teknologi ya Pak Sekjen ya. Nah, startup lagi kan harus menguasai teknologi. Nah, tapi keuntungannya kita ini media kecil atau media startup sehingga mudah lincah melakukan perubahan-perubahan itu. Berbeda dengan kawan-kawan yang sudah besar. Ketika menghadapi perubahan ini tidak mudah untuk melakukan perubahan karena sudah terlalu gemuk kan itu. Itu kira-kira. Mungkin dari Pak Nasir ada yang mau ditambahkan mungkin Pak, melengkapi? Ya, terima kasih. Gustawa, Ketum, kali duluan ya. Jadi tadi Ketum SMSI sudah menyampaikan soal betapa pentingnya pendidikan yang menjangkau 2000 anggota seluruh Indonesia. Itu kita lakukan secara Zoom ya belakangan. Kita juga kirim pendidikan secara ke lokasi juga per provinsi, baik itu pembinaan teknologinya maupun apa ya, supaya mereka bisa mengikuti tren terakhir terkini, termasuk bagaimana mengaitkan dengan platform global, algoritma segala macam, itu ada tekniknya yang kita berikan. Nah, kemudian pendidikan lain yang dalam waktu dekat ini pendek dan sekarang sudah mulai dilakukan itu soal di tahun politik ini mereka juga harus tahu ya bagaimana mereka itu berbisnis di tahun politik gitu. Jadi mereka itu tidak hanya mencari keuntungan dari kegiatan pemilu atau pilkada, pileg, eksekutif dan lain-lain itu karena semua juga ada uang yang beredar kan, mereka bisa menangkap. Tetapi mereka juga harus bertanggung jawab dari sisi stabilitas politik, keamanan dan lain-lain. Karena kalau mereka itu semau-maunya mengadu domba segala macam dalam pemberitaan yang dilakukan oleh redaksi, itu juga bahaya buat bangsa ini, buat bisnis juga ya. Kalau sampai itu terjadi kerusuhan, kita akan ketimpa dua kali musibah. Pertama, musibah disrupsi digital teknologi, kemudian pandemi COVID waktu itu. Lalu disikat pula oleh kalau ini terjadi kerusuhan, semua kena, termasuk media-media yang baru tumbuh ini akan hancur semua. Nah, termasuk media-media atau usaha-usaha lain juga hancur. Makanya stabilitas politik, stabilitas keamanan ini harus terus dijaga. Itu dengan sebisa kita dengan bidang kita yang mengelola informasi. Informasi ini kan begitu cepat merambat kalau terjadi apa-apa. Jadi makanya harus dikelola dengan baik supaya tidak terjadi kerusuhan dan instabilitas yang mengganggu negara dan bisnis.
Saya kira itu, Pak. Ya, ya. Untuk kerjasamanya mungkin dengan siapa aja nih Pak, untuk menciptakan suasana yang damai tadi, biar tidak rusuh, atau kerjasamanya dengan siapa aja, atau ada kerjasama dengan platform media lain gitu? Kerjasamanya ya kita ini kan punya media semua, 2.000 orang itu punya media. Ada Jadi kerjasama kita dengan pihak lain juga ya selain media? kita perkenalkan dengan semua ekosistemnya, supaya juga mereka bisa saling kerjasama. Ekosistem di sini ada militer, ada polisi, ya. Jadi semua harus dikonfirmasikan kalau ada apa-apa, termasuk kerjasamanya. Terakhir dengan Kompolnas, ya Pak. Ya. Ini menarik karena masalah menjaga stabilitas keamanan. Menurut saya menarik menjelang pemilu. Iya. Itu kira-kira. Ya, terima kasih. Mungkin tadi kalau bicara tentang pendidikan, ya tadi memberikan pendidikan ke yang ada algoritma, mungkin Kompolnas juga mungkin bisa di-share sedikit pendidikannya gitu Pak. Ya. Ilmunya gitu Pak. Ya. Ilmunya. Jasa teknologi informasi ini memang juga kita menjadi base dasar perusahaan SMSI di SMSI. Jadi secara berkala kita juga mengundang teman-teman yang ada di katakanlah platform global itu untuk hadir dan membedah kerangka besar apa sih di dalamnya itu, supaya kita bisa menyesuaikan, sehingga persaingan pemberitaan itu kita tidak kalah dengan yang lain-lain, karena kita diajari bagaimana menulis keyword yang tepat itu, terus kalimat-kalimatnya pendek, enak dibaca gitu. Nah, ini produk dari perusahaan SMS itu, produknya berita, produknya termasuk bagaimana berbisnis secara elegan dengan ekosistem yang sudah kita kenali dan kita rangkul bareng-bareng itu. Nah mungkin dari Pak Makhalid ini ada tambahan. Terwakil di sini. Pak Ketum itu sudah jelas ketika Pak Widodo dengan Pak Nasir ini juga sudah menjelaskan bahwa peran yang paling penting itu sebenarnya menghadapi pilpres. Iya. Kenapa SMS kemudian terjadi kesamaan dengan Polres? Karena di peran kita itu kan ada yang tadi sampai Ketua Umum, edukasi yang harus kita lakukan terhadap publik nih masalah menghadapi pilpres. Salah satunya di sini ada pemilu yang dilakukan oleh Komunitas. Kalau disinergikan dengan SMS dengan 2000 perusahaan pilpres, ini sangat strategis untuk menciptakan pilpres yang damai, bermartabat, dan juga bisa membangun kesejahteraan masa bangsa ke depan gitu. Ada rencana kerjasama gitu dong. Itu sinerginya itu. Ya, itu bagus sekali itu. Jadi rencana kemudian pada waktu rentang yang tidak terlalu lama, paling bisa bulan depan itu kami Kompolnas ada satu program itu PAM Pemilu. Jadi Kompolnas anggotanya akan kunjungan ke daerah-daerah yang dianggap itu daerah rawan untuk kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Nah ini mungkin peran dari SMSI, kami berharap ini kalau nanti saya kunjung di daerah tertentu, kemudian saya lapor sama ketua SMSI biar nanti dikomunikasikan sama rekan-rekan di sana untuk biar calling system terkait masalah pemilu ini menjadi pemilu yang damai. Kira-kira begitu Pak ya? Ini Mbak, kan dalam rangka pemilu nih 2024. Tadi Pak Daum sudah membocorkan bahwa Kompolnas akan kunjungan ke daerah-daerah yang terindikasi rawan. Nah, mungkin dari pihak SMSI ini ada bocoran terkait operasi untuk menciptakan pemilu damai nih, Indonesia tetap sejahtera. Share sedikit gitu. Silakan. Ya, sebenarnya untuk pemilu damai ini juga sudah digagas oleh Dewan Pers. Ini bekerja sama dengan semua konstituen. Konstituen itu SMSI itu termasuk salah satu konstituen. Jadi kita diajak untuk membahas strategi-strategi itu. Jadi keliling ke seluruh Indonesia. Nah, rekan-rekan anggota sudah menyerap semua bekal. Itu bagaimana
men-trade informasi, melayani informasi pemilu secara damai. Gitu. Jadi tidak ada unsur atau etika untuk mengadu domba, tidak ada. Tujuannya mulia Pak ya? Mulia. Tujuan mulia. Oleh karena tujuan mulia lah ini kita ketemu hari ini, Lamanda. Iya. Jadi alhamdulillah kami terima kasih Pak karena sudah bertemu secara resmi. Tadi berdiskusi panjang dengan salah satunya dengan Pak Beni Joshua Mamoto, Ya. kemudian juga dengan Bu Pungki, dan kebetulan anggota Kompolnas yang lain sedang ada tugas yang tidak bisa dihindari, sehingga kami tadi menerima 3 dari anggota Kompolnas. Terima kasih sekali. Barangkali ada harapan-harapan Pak? Barangkali. Ya Pak Lamanda ya? Barangkali. Ya, silakan. Ya, harapan kita bersama mungkin Iya. seperti yang kita sampaikan bahwa kita SMSI ikut serta menciptakan pemilu damai agar dengan kedamaian itu masyarakat dapat sejahtera, dan ini tidak bisa dilakukan oleh hanya SMSI, tetapi harus juga kita sinergikan seluruh komponen dengan pendekatan sistem ini. Ya, tentunya kalau di Kompolnas, sekarang Kompolnas kan pengawas fungsional Polri. Mungkin alangkah bagusnya nanti juga kita komunikasikan juga dengan Polri kira-kira Pak ya, Ya, untuk menunjang tadi yang disampaikan Ya. Pak Sekjen tadi, kondusivitas pemilu dan segala macamnya kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan ini dapat realisasi yang baik ini, semoga juga cepat dijabah Tuhan. Karena infrastruktur ke bawah ini sangat banyak, ada di wilayah Polda, provinsi maksudnya. Barangkali nanti kalau seandainya dari SMSI di tingkat provinsi bisa kerjasama dengan Polda, kemudian SMSI di tingkat kabupaten dengan Polres, itu sangat menarik ini. Karena ini simbiosis mutualisme yang saling menguatkan dalam rangka pelayanan publik yang dilakukan Polri dan juga pelayanan publik yang dilakukan SMSI juga terkait masalah kondusivitas menjelang pemilu kira-kira kan. Kira-kira begitu Pak ya? Kita usulkan juga mungkin barangkali seperti itu. Nah, Iya. mungkin sobat Kompolnas di rumah juga perlu tahu nih, ternyata salah satu anggota Kompolnas kita Bapak Muhammad Dawam ternyata saya baca-baca di sini masuk juga dalam pengurus pusat ya Pak, sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan. Luar biasa. Nah, mungkin terakhir saya ingin bertanya kepada Dawam, harapan untuk SMSI ke depan seperti apa? Ya, harapannya tentu sebagai sebuah organisasi bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada negara dan kepada masyarakat secara luas. Kalau tanpa tujuan itu, barangkali saya tidak mau ikut. Karena tujuannya sama, adalah ingin membantu negara dalam proses demokratisasi ini agar suasana pemilu 2024 ini menjadi damai, kredibel, kemudian tidak terjadi pemecah belah antar umat pemilih satu dengan pemilih yang lain, kira-kira begitu Pak ya. Karena tujuannya mulia itulah kemudian saya juga berharap menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh SMSI. Itu kira-kira Pak. Siap ya Pak. Ya. Oke. Nah, sobat Kompolnas, sebelum kita menutup sesi ini, mungkin terakhir kita dengarkan akhir kata dari para narasumber. Mungkin dari Pak Ketua nih, akhir katanya apa nih Pak? Ya, terima kasih kepada Kompolnas. Ternyata dengan kita dapat bersama bersinergi, mudah-mudahan ini kelak dapat dikenang sebagai sebuah legacy bagi masyarakat atau anak cucu kita. Ada sebuah nilai yang pernah kita sama-sama cita-citakan. Selanjutnya dari Pak Nasir, gimana Pak? Ya, terima kasih. Kompolnas sudah menerima SMSI sebagai bagian dari kerjasama ekosistem yang memang saling berkaitan. Gitu. Jadi dengan demikian kita akan memberikan saling memberi manfaat gitu. Kompolnas juga memberikan nasihat-nasihat penting buat kami juga akan melayani sebisa yang bisa kita lakukan. Itu ya Tum ya. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak. Oh, saya kebagian ya. Saya ingin menekankan hari ini sebuah peristiwa yang sangat istimewa terjadinya sinergi antara SMSI dengan Kompolnas.
Dan harapannya itu yang tadi kita sertakan bahwa kira-kira pada saat pilpres nanti apa yang diinginkan kita bersama dengan Gus Mulia, terjadi kebersamaan, maju bersama dalam sebuah kebersamaan untuk terciptanya pilpres yang damai, bermartabat, berdaulat, dan tetap terjalin kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Luar biasa. Nah, harapan saya semoga harapan bapak-bapak semua bisa tercapai dan pemilu nantinya akan berjalan dengan lancar, damai, dan kita tetap bersatu dalam Indonesia merdeka. Satu lagi Pak Manda, Siap, Pak. saya dengar katanya juga akan mengadakan Rapimnas dari SMSI. Jadi sebagai wahana silaturahmi sekaligus konsolidasi untuk menciptakan pemilu yang damai. Kira-kira begitu Pak? Iya, betul. Iya, luar biasa. 27-28 Oktober. Mudah-mudahan tanggal 27, 28 menjadi Oktober. acara yang sukses. Amin. Bulan ini. Ya, terima kasih. Oke Sobat Kompolnas, demikian sesi kita pada hari ini. Jangan lupa terus update podcast Kompolnas Channel. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Saya Flamanda Tampumuri dan Bapak Muhammad Dawam dan para narasumber yang hadir mohon undur diri dan sampai jumpa.